Mari kita berdoa sebelum memulai refleksi Jumat Agung kita pada saat ini. Ya Tuhan, kami datang pada saat ini. Kami yang berada di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan di dalam masa-masa ini. Tolong setiap kami, supaya kami dapat merenungkan arti salib-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami semakin yakin bahwa ada Tuhan yang mengasihi kami. Ada Tuhan yang senantiasa menyatakan kebaikan-Nya di dalam kehidupan kami. Sehingga ini membuat kami juga dapat meresponi akan cinta kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mau mengangkat hati kami pada saat ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dan terlebih merenungkan akan arti firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bantu setiap kami. Biar Roh Kudus menolong kami supaya kami semua dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Yesaya 53 ayat 5 dan 6 berkata seperti ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan yang paling penting, ayat ini berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jemaat sekalian, datanglah dan pandanglah pada salib Tuhan Yesus. Ingatlah apa yang dilakukannya bagi kita. Di bawah salib Yesus, ku berdiri teguh. Di naungan batu karang, di padangan gersang, tempat musafir berteduh dan dapat perhentian dari sengat matahari dan beban menekan. Dan pada
salibnya. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bahkan di saat kita masih berdosa. Apapun kondisimu saat ini, Allah mengasihimu. Kasih-Nya lebih besar dari semua keadaanmu. Ya. Karena Dia mengasihimu lebih daripada kasihmu kepadanya. Bahkan sebelum engkau dapat mengasihinya, Dia sudah mengasihimu. Semakin aku mengenalmu, semakin aku mengerti betapa besarnya kasih-Mu. Semakin aku mengasihimu, semakin aku menyadari tak mungkin ku dapat membalas kasih-Mu. Sebesar apapun kasih-Ku padamu, terlebih besar kasih-Mu padaku. Pengorbanan-Mu di kayu salib, curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Sebesar apapun kasih-Ku padamu, tiada sebanding. Sungguh kami tidak layak dengan kasih-Mu. Hanya ini Tuhan segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Semakin aku mengenalmu, semakin
padaku pengorbananmu di kayu salib, curahkan darahmu, tebus dosaku sebesar apapun. Kasih ya Tuhan, kasihku padamu, untuk pengorbananmu, tiada kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Yesus. dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi. Hanya ini Tuhan persembahan Hanya kami. ini Tuhan, Kami mau hidup dengan lebih segenap mengasihi-Mu Yesus. hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Thank you Jesus. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memperingati Jumat Agung dengan cara yang sangat berbeda. Mungkin tidak pernah kita alami dalam kehidupan kita. Dan saya berharap juga tidak akan terjadi yang kedua kali. Sementara kita di rumah kita masing-masing, kita mencoba mengenang penyalipan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Kondisi seperti sekarang ini terjadi karena virus corona. Dan ketika merenungkan bagian ini, saya berpikir, apakah ada kaitan antara salib dengan corona? Saya memikirkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui apa yang terjadi saat ini, khususnya dengan hari Jumat Agung. Mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan bacakan untuk kita semua. Terambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, di saat Jumat Agung yang sangat berbeda kali ini, biarlah Tuhan kami mau membuka hati kami. Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Sungguh kami memahami apa yang sedang Kau kerjakan dalam situasi yang terpisah, situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kelemahan, bahkan keterpisahan dengan para jemaat, boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Bagian yang kita baca tadi adalah merupakan bagian terakhir dari kehidupan seorang manusia yang bernama Yesus. Yesus yang mati di kayu salib. Saudara, kayu salib merupakan sebuah lambang kematian yang begitu mengerikan. Seolah-olah Tuhan Yesus tergantung di tengah-tengah. Langit menolaknya, bumi tidak mau menerimanya. Suatu kematian yang sungguh mengerikan. Saya melihat ini adalah sebuah kemiripan dengan virus corona saat ini. Salib saat itu dan virus corona saat ini. Dua-duanya sama-sama dihindari. Kedua-duanya sama-sama dijauhi. Jangan sampai ada hubungan dengan saya. Bahkan sebagian orang mengatakan,
ini adalah kutukan dari Tuhan. Salib juga dikatakan sebagai kutukan dari Tuhan. Tetapi saudara, apa yang terjadi setelah kematian Tuhan Yesus? Kita menyadari bahwa saat ini salib bukan lagi sesuatu yang begitu memalukan, begitu dihindari, dijauhi. Tetapi sebuah lambang yang sangat berbeda. Yang memberikan sebuah lambang bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyertai kita. Saya berpikir, apakah mungkin corona ini juga bisa diubahkan persepsinya, maknanya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sementara kita melihat orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan, kita akan mencoba belajar, memahami apa maksud Tuhan di dalam hidup kita kaitan dengan Jumat Agung ini melalui corona ini. Mari kita melihat pertama-tama adalah kepala pasukan. Saudara, di ayat yang ke-47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara bisa rasakan sebuah perubahan yang begitu drastis dari kepala pasukan ini. Bahkan di bagian lain, di Markus 15 ayat yang ke-39 dikatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, di sini terjadi sebuah pertobatan melalui sebuah salib, sebuah kehinaan, sebuah yang dikatakan dikutuk oleh Allah. Justru orang datang kepada Allah. Orang berbalik kepada Allah. Ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh mengagumkan. Saya berpikir di saat-saat sekarang ini juga, corona juga bisa Tuhan pakai untuk mengakibatkan sebuah pertobatan yang membawa keselamatan kepada banyak orang. Ketika orang mengalami suatu kondisi yang begitu sulit, suatu kondisi yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan dia, mungkin di sana terjadi pertobatan dan Kristus hadir dan Kristus mengubahkan dan dia sungguh boleh bertobat dan mengenal Kristus. Saudara, sikap dari kepala pasukan ini saya boleh katakan adalah sebuah pertobatan dan menghasilkan keselamatan. Bagaimana sesuatu yang buruk menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Yang kedua adalah orang banyak. Di ayat yang ke-48 dikatakan. Di ayat 48 dikatakan, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, mengapa mereka memukul-mukul diri? Saudara, saya percaya mereka ada rasa penyesalan. Ada sebuah perasaan sedih. Mungkin juga malu. Mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Segala sesuatu yang terjadi ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka tadinya mungkin menghina, menghujat, mengata-ngatai Tuhan. Tetapi sekarang semuanya berbalik. Mereka menyesal apa yang sudah mereka lakukan. Semua merasakan sebuah perasaan yang membuat mereka begitu galau, membuat mereka begitu menyesal di dalam hati. Saudara, saya percaya saat-saat ini pun banyak orang mengalami hal seperti ini. Ketika melihat suatu fakta di mana keterbatasan seorang manusia, di mana apa yang dia lakukan itu tidak bisa mencegah sesuatu yang bisa terjadi begitu buruk di dalam hidupnya. Ada sebuah perasaan pergumulan yang begitu mendalam. Dan saudara, ketika hal ini terjadi, ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mengalami sebuah perubahan. Ketika di dalam kondisi begitu beban berat pikiran, kekhawatiran, ketakutan, disitulah momen sebuah kesempatan itu untuk mengalami sebuah perubahan. Saudara, kita semua harus diam di rumah untuk jangka waktu yang cukup panjang. Mungkin saya membayangkan ini adalah seperti sebuah sabat yang panjang, sebuah perhentian yang panjang. Biarlah kesempatan ini kita bisa pakai
untuk sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini kita sulit lakukan, bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, atau memperbaiki relasi, memulihkan relasi dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua yang masih tinggal di dalam satu rumah. Saudara, manfaatkan kesempatan ini. Ketika ada sesuatu yang di dalam hati yang membuat kita penat, itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita sebuah perubahan. Jangan lakukan sesuatu yang biasa-biasa, business as usual. Saudara masih telepon ke rekan-rekan, masih memikirkan pekerjaan. Pakailah kesempatan ini. Saudara di dalam rumah berdoa, berkumpul bersama keluarga, membangun sebuah relasi yang lebih indah. Memulihkan sesuatu relasi yang mungkin sudah terganggu selama ini. Itu yang kedua saya katakan adalah sebuah penyesalan, tetapi di dalamnya ada sebuah kesempatan. Yang terakhir adalah orang yang dekat Yesus. Ini di ayat yang ke-49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, menarik sekali di sini berdiri jauh-jauh. Di dalam bahasa Inggris dikatakan stood at a distance. Bukankah hari-hari ini kita sedang memikirkan social distancing, physical distancing. Murid-murid yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus berdiri jauh-jauh. Dan yang lebih lagi membuat saya tertarik adalah mereka melihat semuanya itu. Ini jamak semuanya itu. Apa yang mereka lihat? Tentu saja mereka melihat kematian Tuhan Yesus. Tentu saja mereka melihat pertobatan kepala pasukan. Sampai ada yang mencatat apa yang dikatakan kepala pasukan itu. Artinya mereka melihat itu. Lalu mereka juga melihat orang banyak yang pulang memukul-mukul dirinya. Saudara, tetapi mengapa mereka diam saja? Mereka melihat semuanya dan diam saja dari kejauhan. Saudara, saya percaya murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, mengalami sebuah kebingungan pada saat itu. Karena guru yang begitu mereka hormati, yang sanggup melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, sekarang sudah meninggal di atas kayu salib. Mereka mendapati sebuah kebingungan yang luar biasa. Saudara, tetapi berbeda dengan kita hari ini. Kita sudah tahu cerita akhirnya bukan di Jumat Agung. Kita sudah tahu pada hari Minggu nanti Kristus akan bangkit. Kita tahu itu semua akan membuat suasana sangat berbeda. Saudara, pada saat-saat seperti ini, biarlah kita sungguh memaknai kematian Kristus, menyatukan di dalam hati kita bersama-sama. Seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, kita bisa memiliki kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, yang membuat kita tetap bisa berkarya di tengah situasi seperti ini. Bukan hanya berdiri jauh-jauh, melihat semuanya dan diam. Saudara bisa lakukan banyak hal. Saudara bisa menolong orang yang dalam kesulitan. Saudara bisa memberkati, menyaksikan akan Kristus, menguatkan mereka yang khawatir dan lemah. Saudara, akhirnya ketika corona ini berlalu, dan saya yakin akan berlalu, saudara akan mengingat corona ini dengan sangat berbeda. Saudara akan mengingat, di dalam masa itu, saya mengalami sebuah transformasi. Di dalam masa corona itu, saya bisa berhasil mengalahkan dosa-dosa saya. Di dalam masa corona itu, saya bisa memberkati orang lain, saya bisa menolong orang lain, bahkan menyaksikan Kristus yang hidup, yang bangkit, yang kuasanya bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Kau sudah mengingatkan akan peran yang harus kami kerjakan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami menyadari Engkau tetap Allah yang berkuasa di atas semuanya ini ya Bapa. Kami menyadari
Di dalam segala kesulitan yang kami hadapi, ada maksud Tuhan, ada rancangan Tuhan yang terbaik, yang terindah bagi setiap kami. Apakah kami harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih indah lagi di hadapan-Mu? Pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam mengalahkan natur manusia lama dan dosa-dosa kami. Menjadi pribadi-pribadi yang membangun relasi yang lebih indah dengan pasangan kami, dengan orang-orang dekat kami, dengan orang tua, dengan anak-anak kami. Biarlah sungguh ya Bapa, waktu ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi sungguh kami mau pergunakan untuk demi kebaikan pribadi kami, kebaikan orang-orang di sekitar kami, dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan perjalanan kami yang masih cukup panjang ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi ya Bapa, biarlah waktu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi sungguh ada sebuah transformasi kehidupan yang kami alami di dalamnya. Akhirnya ya Bapa, kami berharap berkat-Mu yang akan menyertai kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kasih penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Semakin aku mengenalmu, semakin aku mengerti betapa besarnya kasih-Mu.